Bali sepi pengunjung. Yuk kita simak videonya guys. Bali beneran sepi itu beneran guys. Ini aku naik pesawat itu nggak ada penumpangnya sama sekali. Bandara juga kosong banget. Nanti aku kasih lihat videonya ya. Ini bisa dilihat bandara Bali tuh bener-bener kosong melompong, yang biasanya tuh penuh banget di musim liburan kayak gini. Bahkan kafe-kafe juga kosong melompong. Aneh banget, biasanya liburan begini tuh penuhnya minta ampun. Bahkan aku naik pesawat Garuda Airbus itu isinya cuma 30 penumpang aja. Kenapa ya kok Bali bisa sepi banget kayak gini? Ada apa dengan Bali? Omul gibah sepi Garmak. Bali sepi banget. Kayak dibandingkan dengan Sepi gara-gara Boni Ewong. Kemarin kan berita Boni Ewong itu kan beredar secara internasional seluruh dunia loh. Boni Ewong yang mau ngesong-ngesong, mau garmek nggak jadi, malah dipulangkan. Akibatnya semua bule-bule yang tadinya mau datang ke Bali untuk esong-esong truk badan garmek gak jadi. Ya dong, mereka pilih Pattaya, Phuket, Bangkok. Kan di sana kan bebas untuk esong-esong garmek. Itulah salah besar. Lagiannya Bali saya bingung, dia mau jual apa sih? Kemarin selalu ribut untuk masalah budaya dan agama. Lo mengharap apa? Lo undang bule, lo jadikan bule itu raja di situ. Dia mabok-mabok. Mereka datang untuk mabok ya, mabok dengan harga murah. Terus lo harap mereka sopan. Gue bingung gitu. Habis itu diliputlah ketika mereka muntah depan kuil atau menghina pura atau mereka nyumpahin. Ya mereka jalan setengah telanjang, namanya juga orang mabok. Itu ya gue tuh nggak ngerti. Katanya mau spiritualitas, katanya mau jual kebijakan, hikmah, intelektual. Ujung-ujungnya lo undang banyak klub juga, ya banyak tempat panti pijat, banyak kegiatan maaf ya, maksiat-maksiat juga. Abis itu lo ngeluh, tapi lo buka sendiri ngizinin. Nah harusnya kalau memang mau bebas ya tanggung seperti Pattaya, Phuket, Bangkok. Dan tidak ada terjadi kalau ketika mereka mabok, nama juga orang mabok, terus mereka coret-coret tembok kuil lah pura, jangan diliput, jangan di blow up. Akhirnya kan orang boleh takut ke sini. Orang boleh takut, saya mau happy-happy. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Pakai baju setengah telanjang salah, pakai motor salah, itu salah. Akhirnya mereka ilfil. Itu saya rasa lebih dalam, bukan hanya sekedar macet, sampah, polusi, dan juga jadi pulau kos-kosan. Kan isinya kos-kosan aja semuanya. Tapi masa lebih dalam, karena mereka yang membutuhkan itu, mereka cari kebebasan. Tapi yang adanya tekanan. Apalagi sekarang itu ketika urusan si Boni Ewong itu semakin jelas. Mereka takut disidak, digerebek, ditangkap. Karena lo jual kebebasan, cancut kan, gaji string, bikini boleh, tapi masuklah agama di situ, masuklah budaya. Jadi ini nggak klop lagi saya, nggak masuk, nggak nyambung. Jadi turis, yang gue tanya juga orang Eropa, kenapa mereka takut? Daripada terjadi apa-apa, mereka datang mau fun, kayak Ibiza, mau muntah, kayak mau ngapain, kayak mau maksiat, kayak mau esong-esongan, mau garmek-garmek, nggak ada yang gerbek. Tapi ketika mungkin di Bali, terjadi hal-hal yang kontradiktif. Kalau memang nggak mau lo ada kemaksiatan, jangan buka klub dan banyak panti pijat, masas-masas, dan ditawarin juga aneh-aneh di jalanan, di pantai. Come on, aku alami sendiri. Aku pernah tinggal di Bali 1 tahun, jadi tahu apa rasanya tinggal di sana. Kontradiktif. Jadi saya setuju kalau sekarang sepi, merenung, lo maunya apa? Yang pasti detox daripada ani-ani dan kegiatan esong-esongan. Biarlah ani-ani, ya, semua kegiatan perlendiran, pulanglah ke kampung masing-masing, pulang ke Pulau Jawa, kemana kek, pulang, dan sterilkan Bali dari kegiatan-kegiatan truk. Bye, boleh pergi, bye, aku suka, keren. sepi banget.
Iya, gue nggak salah ngomong. Bali sepi banget. Kayak dibandingkan dengan tahun baru pas COVID aja, ramean tahun baru pas COVID. Ini ada apa? Kenapa? Kemana semua turis? Kemana orang-orang Jakarta, Indonesia, Semarang yang pada tahun baruan di Bali? Sepi banget. Kayak menurut gue Bali sepi itu adalah hal yang mustahil. Please kira-kira yang tahu penyebabnya komen. Bali sepi wisatawan karena oknum. Akhir-akhir ini, pariwisata Bali mengalami periode sepi pengunjung di akhir tahun 2025, bertolak belakang dengan harapan musim liburan. Dari hebohnya masalah ini, banyak netizen yang mengeluhkan pengalaman gak mengenakan selama berlibur di Bali, kayak diusir dari area publik dan mendapatkan pelayanan yang buruk. Ada beberapa insiden yang nunjukin adanya perlakuan gak adil atau diskriminatif terhadap wisatawan lokal dibandingkan dengan wisatawan asing. Contohnya itu kayak diminta pindah tempat di Pantai Kuta dan saat menonton tari kecak di Uluwatu demi wisatawan asing, meskipun sudah membayar. Gimana tanggapanmu soal ini? Coba share pengalamanmu yang udah sering berlibur ke Bali. Bali kabarnya sepi dari wisatawan lokal dan asing. Ini sampai viral di media sosial dan membandingkannya dengan yang terjadi di Yogyakarta dan Malang yang justru jauh lebih ramai. Banyak yang menganggap bahwa Jogja lebih ramah turis lokal, maupun banyak yang mengatakan bahwa turis asing saat ini lebih memilih Phuket. Kita tahu sendiri bahwa di media sosial banyak banget yang membahas terkait dengan fenomena Bali. Nah, sebenarnya jawaban ini nggak sepenuhnya benar ya teman-teman. Karena pemerintah Bali yaitu Bapak Gubernur Wayan Koster udah membantah kabar tersebut karena berdasarkan catatan penerbangan di bandara. Jadi data dari Bandara Ngurah Rai menunjukkan pergerakan penumpang yang justru meningkat 67.000 hingga 70.000 orang per hari menjelang puncak tahun baru. Nah, sebenarnya muncul kesan sepi di medsos. Yang pertama itu karena faktor cuaca. Karena di Bali ini lagi musim hujan yang cukup ekstrim, membuat banyak turis yang pilih berdiam diri di dalam hotel. Kemudian ada pergeseran akomodasi. Jadi banyak wisatawan yang memilih menginap di villa atau Airbnb seperti di Munduk atau Uluwatu. Kemudian selanjutnya alasannya itu perilaku wisatawan. Wisatawan mancanegara banyak yang datang untuk beristirahat, bukan untuk pesta jalan-jalan, sehingga kerumunan tidak terkonsentrasi di satu titik aja. Nah, tetapi meskipun begitu, fakta menunjukkan bahwa memang banyak wisatawan lokal yang lebih memilih untuk ke Jogja, Malang, Batu, maupun Bandung, serta Puncak Bogor. Jadi banyak video yang memperlihatkan bagaimana Jogja benar-benar menjadi destinasi favorit nomor 1 wisatawan lokal saat ini. Karena bagi masyarakat yang memang tinggal di Pulau Jawa, itu jauh lebih dekat aksesnya. Bisa jalur darat, serta bagi orang di luar Pulau Jawa, harganya jauh lebih murah untuk keluarganya. Bukan hanya itu, wisatawan lokal kebanyakan juga ke Malang dan Batu. Nah, kawasan ini memang sering banget dipadati oleh wisatawan Surabaya dan Jakarta karena udaranya sejuk dan ada theme park seperti Jatim Park. Kemudian banyak juga yang memutuskan untuk liburan ke Bandung atau ke Puncak Bogor. Ini khususnya untuk orang-orang yang tinggal di Jabodetabek karena jaraknya dekat tanpa perlu terbang. Katanya Bali lagi sepi dan banyak ada masalahnya. Emang bener? Sini aku jelasin masalahnya dan juga solusinya. Sebagai orang yang lahir dan besar di Bali, aku sangat mengamati berbagai isu yang terjadi di Bali. Sekarang Bali lagi banyak ada masalahnya dan ini akan kujelasin satu persatu. Nah, yang pertama, banyak banget media yang klaim kalau Bali lagi sepi wisatawan menjelang akhir tahun ini, yang biasanya selalu jadi puncak ramainya wisatawan. Walau emang banyak video-video yang nunjukin keadaan jalan, spot wisata, dan bandara lagi sepi-sepinya, tapi aku udah coba keliling ke banyak jalanan yang jadi pusat keramaian turis. Dari arah Canggus, Minyak, Robokan, Peti Tengah, Legian, hingga ke Ubud juga. Terpantau sih masih ramai dari segi spot wisata, restoran, kafe, dan kemacetan jalannya. Tapi kalau kita bicara data, dari BPS Provinsi Bali udah rilis data kunjungan wisatawan Bali Januari hingga Oktober. Dan secara kumulatif kenaikan wisatawan itu hampir 11% lebih tinggi dibanding 2024. Dengan puncaknya ada di bulan Juli kemarin, cuma memang November dan Desember ini cukup menurun kalau dibanding dengan tahun lalu. Tapi sebenarnya nggak sepi-sepi banget. Lalu dari postingan data yang diberikan oleh media Jak Bali, wisatawan lokal sangat turun drastis. Dan kenaikan wisatawan asing itu kecil banget. Ya kalau wisatawan lokal kita udah tahu lah ya, kalau lagi pada rame lebih milih ke Jogja dibanding Bali. Terus survei yang dilakukan Jak Bali kepada wisatawan ada rangkumannya nih. Ada penipuan, kriminalitas, dan paling tinggi soal lalu lintas yang buruk. Nah, saya sangat setuju soal masalah kriminalitas dan lalu lintas ini yang makin hari makin parah. Karena dari banyaknya ada kasus di antara para bule nih, seperti narkoba, pembunuhan, penipuan, gak bayar pajak, punya banyak bisnis dan properti tapi kok bisa gampang banget dapetin izinnya. Lalu tata kelola lalu lintas yang semrawut, macetnya terpusat di situ-situ aja, ditambah renovasi jalan atau pembangunan. Menurut hasil pengamatan saya, beberapa penyebab wisatawan mulai gak mau ke Bali atau pada cabut dari Bali nih diantaranya. Yang pertama, tiket pesawat domestik itu mahal banget. Ditambah kondisi cuaca buruk yang bikin wisatawan lokal agak mikir-mikir kalau ke Bali. Lalu yang kedua,
Kepadatan tinggi di daerah wisata dan nggak merata. Spot wisata, kafe, resto itu penuh banget. Plus jalanannya macet dan semrawut. Jadi orang makin males kalau terlalu padat. Lalu yang ketiga, persaingan harga overprice. UMKM kalah saing dan banyak juga oknum yang ngakalin harga villa, hotel, atau bisnis wisata yang ternyata nggak berizin. Lalu kriminalitas naik, urusan lingkungan yang makin buruk, sampah di mana-mana, pembangunan villa di mana-mana, jadinya sanitasi dan drainase yang buruk yang bikin Bali akhir-akhir ini banyak banget ada banjir. Lalu ditambah isu rasisme dan diskriminasi di media sosial nih. Mungkin ada di beberapa kasus kayak gini, tapi aku kurang setuju kalau harus mencap Bali seperti itu. Secara sosial dan profesional, orang-orang Bali itu sangat baik ya, apalagi urusan servis di pariwisatanya. Menurutku ini dilebih-lebihkan dan diadu domba oleh oknum-oknum di medsos biar nama Bali makin jelek. Nah, gimana solusinya? Ini kritik saran dari saya. Kata kuncinya adalah pemerintah. Karena dengan kebijakan dan regulasi yang diatur pemerintah, harusnya bisa ngatasin sebagian besar permasalahan di Bali saat ini. Yang kulihat urusan kebijakan ini sering longgar dan ambigu. Tapi jangan hanya buat kebijakan tanpa ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang terstruktur dan ketat. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sangat berperan penting saat ini. Lalu pemerintah daerah Bali juga, soal kebijakan dan dukungan untuk UMKM lokal juga sangat dibutuhin. Lalu untuk para pemilik bisnis, lembaga, dan organisasi pariwisata di Bali juga mesti saling dukung dan bantu sesama. Kompetisi yang nggak sehat juga bikin semuanya rugi pada akhirnya. Mesti bisa ningkatin kreativitas buat datengin lebih banyak wisatawan. Kita bisa lihat contoh sekarang tren pariwisata di Eropa itu beragam. Ada wisata fokus ke daerah kecil, wisata kesehatan, wisata edukasi digital, dan masih banyak lagi. Lalu buat masyarakat Bali dan luar Bali agar lebih aware dan saling support buat gerakin ekosistem juga. Daripada masih saling hujat dan adu domba yang nggak ada untungnya, malah bisa perburuk citra kita di mata internasional. Pada akhirnya ini hanya pendapat dan pengamatan pribadi aja. Correct me if I'm wrong. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana? Nah, itulah guys, mengapa Bali itu sepi pengunjung atau wisatawannya. Sudah dijelaskan panjang lebar di dalam video. Tinggal aku ingin kalian berkomentar ya. Apa tanggapan kalian mengenai Bali sepi pengunjung atau wisatawan di tahun 2025 ini? Makasih yang sudah menonton video Om Thomas. Salam sehat, sukses, dan bahagia. Semangko!